Hai, belajar bareng admin yuk! Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang perbedaan dari epoxy dan juga Lyocell. Karena banyak banget dari kalian yang bertanya, Kak, apa sih bedanya epoxy? Kak, apa sih bedanya Lyocell? Kak, lebih enak aku pakai apa ya kalau untuk pertama kali? Nah, jadi sekarang admin bakal jelasin apa perbedaan dari epoxy dan juga Lyocell. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah dari tekstur. Nah, kalau epoxy, teksturnya dia lebih kental. Nah, kelihatan banget dari botolnya kalau dia ini kental. Karena tekstur dia yang kental itu, epoxy menghasilkan bubble ketika kamu mengaduknya. Cukup banyak bubble-nya, dan kalian harus coba untuk menghilangkannya dengan torch atau heat gun. Tapi itu bagus untuk pemula sih jadinya. Karena kalian jadi belajar gimana cara menghilangkan bubble. Nah, kebalikannya, kalau Lyocell, dia lebih cair teksturnya. Bisa dilihat dari botolnya kalau dia teksturnya lebih cair. Karena dia lebih cair, dia jadi minim atau less bubble gitu, hampir tidak menghasilkan bubble. Kalaupun dia menghasilkan bubble, dia akan lebih mudah terangkat ke permukaan karena dia cair, jadi ya lebih gampang lagi tuh naik ke permukaan ketimbang epoxy. Yang kedua, itu berbeda dari perbandingannya. Nah, kalau epoxy, dia memiliki perbandingan 2:1. Misalnya kamu menggunakan part A ini 30 gram. Nah, berarti 30 gram dibagi 2, hasilnya ada 15. Nah, itulah jumlah yang akan kamu gunakan untuk hardenernya atau part B-nya, 15 gram. Sedangkan untuk Lyocell, itu menggunakan perbandingan 3:1. Misalnya kamu menggunakan part A-nya ini, sama ya, 30 gram. Dan tinggal dibagi 3, 30 dibanding 3 berarti 10 gram. Berarti kamu menggunakan hardenernya itu 10 gram. Gampang kan? Ketiga, hasil ketika dicampur dengan pigmen. Itu yang membuat keduanya ini berbeda. Nah, epoxy ini kan dia teksturnya kental. Jadi ketika dicampur dengan pigmen dan kamu campur lagi dengan warna lain, dia tidak akan mudah berbaur. Jadi untuk epoxy ini lebih cocok ketika kamu mau membuat geode. Misalnya ini. Nah, jam ini dibuat dengan 4 warna. Dasarnya ini adalah berwarna putih. Lalu dicampur dengan garis berwarna biru, garis yang berwarna hitam, dan juga gold. Nah, karena dia menggunakan epoxy yang kental, maka dia warnanya tidak akan mudah berbaur ke warna putihnya ini. Begitu juga dengan warna-warna lain, dan warna gold ini tidak berbaur dengan yang hitam tidak berbaur mudah dengan putih. Itu karena epoxy itu kental dan tidak mudah berbaur. Jadi ini cocok banget untuk dibuat sebagai geode. Bentar ya. Nah, apa itu berarti Lyocell itu tidak cocok menggunakan dua warna? Tetap cocok, tapi yang dihasilkan itu berbeda. Misalnya kamu lebih suka lebih abstrak gitu, kamu bisa menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Admin buat menggunakan Lyocell dengan dua warna, yaitu warna biru dan juga putih. Admin cuma tuang di tengah sini, dan admin diamin selama 24 jam. Warnanya itu tidak tetap di sini aja, dia bakal menyebar ke seluruh tempatnya ini dalam waktu 24 jam itu. Karena dia cair, jadi warna jadi lebih mudah berbaur dengan warna lainnya. Tapi hasilnya jadi bagus. Ya, kita kayak nggak pernah tahu hasilnya seperti apa karena dia abstrak. Tapi admin suka banget ini. Ini hasil dari Lyocell kita. Min, aku masih bingung nih, gimana sih cara memilih resin yang sesuai dengan kebutuhan kita? Yang pertama-tama, kamu harus tentukan apa yang mau kamu buat, desain seperti apa yang kamu mau buat. Misalnya nih, kamu mau buat geode seperti yang tadi, kamu cocok menggunakan epoxy karena warnanya itu tidak mudah berbaur. Kalau misalnya kamu mau bikin case HP yang clear, polos gitu aja, mungkin cuma ditambah ornamen bunga, kamu bisa menggunakan Lyocell karena Lyocell itu minim bubble, jadi hasilnya lebih clear, hasilnya juga lebih jernih gitu ketimbang epoxy. Dan juga menggunakan Lyocell itu cukup mudah kalau di casing HP. Atau bisa juga berdasarkan kamu nyamannya kerja di mana. Kalau bekerja dengan epoxy ini, kamu harus cepat. Dalam waktu kurun 20 menit, kamu harus bisa selesaiin satu wadah epoxy yang sudah kamu campur dengan hardener. Kenapa? Karena epoxy ini kental, jadi dia lebih cepat untuk mengeras.
Kalau udah keras di wadah, itu akan susah lagi untuk kamu campur. Tapi enaknya kalau kamu menggunakan epoxy ini bisa menjadi untuk top coating. Jadi kamu bisa menggunakan epoxy untuk sebagai dasar utamanya, lalu menggunakan lagi epoxy ini untuk sebagai top coatingnya juga bisa. Tapi kalau kamu ingin kerja yang santai, nggak diburu-buru dengan waktu, kamu bisa menggunakan Lycol. Karena Lycol itu lebih lama untuk kerasnya karena dia lebih cair, tapi bakal keras. Tenang. Min, kalau untuk pemula jadi lebih enak pakai apa dong? Admin lebih menyarankan kalian untuk menggunakan epoxy. Loh, kenapa? Kan Lycol lebih gampang bikin bubble-nya. Agar kamu lebih banyak belajar ketika menggunakan resin pertama kali. Dengan epoxy, kamu bisa belajar cara menghilangkan bubble, gimana cara mengatasi kalau resinnya udah keras duluan, bagaimana mixing warna, dan tidak bohong, harga epoxy lebih murah daripada Lycol. Jadi epoxy ini cocok untuk pemula yang baru belajar resin, jadi kalian bisa explore lebih banyak tentang resin dengan epoxy. Kalian bisa belajar lebih banyak, tapi itu semua balik tergantung kenyamanan kamu kerja di mana. Ada yang baru sekali pakai Lycol, dia langsung fall in love dan nggak mau pindah ke resin apapun, itu nggak masalah, berarti kamu nyaman banget menggunakan Lycol. Ada juga yang langsung nyaman menggunakan epoxy karena jadi lebih tertantang untuk wah aku harus hilangin bubble, wah aku harus cepet-cepetan sama waktu, itu nggak apa-apa. Jadi itu semua tergantung sama kenyamanan kamu bekerja seperti apa. Jadi itu adalah penjelasan mengenai perbedaan epoxy dan Lycol. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di bawah ini, ataupun kamu bisa kasih tahu nih resin apa yang menjadi kesukaanmu di komen bawah ini. Tinggalkan like kalau kamu suka konten ini, dan jangan lupa follow Instagram kami @nusakimia.id karena admin bakal aktif banget di situ. Kalian bisa tanya apa aja, kalian bisa chatting ke admin kapan aja juga. Subscribe.